Halo semuanya, selamat malam. Saya Bibi Wijaya. Hari ini saya ingin melakukan presentasi untuk project Business Analytics. Oke, pertama-tama saya mulai dulu. Topik yang saya ambil itu adalah Human Resource, yaitu HR Analytics, untuk menganalisa metrics dari karyawan-karyawannya ya. Oke, kita langsung masuk ke table of content. Pertama akan saya introduction dulu, terus baru akan masuk ke problem statement dan goals ya. Terus masuk ke user personal dan user flow. Lalu kita akan bahas matriksnya apa aja. Lalu ini adalah hasilnya ya. Employee satisfaction, performance rating, employee attrition rate. Itu adalah data visualisasi ya. Oke. Lalu kita akan menarik kesimpulan dari itu. Oke, introduction. Di dalam presentasi ini saya cuma bakal fokus di tiga isu besar. Yaitu matriks-matriks ini. HR-nya soalnya mau tahu tentang berapa em, satisfaction rate yang dimiliki perusahaan itu, terus juga performance ratingnya, dan jumlah orang yang dipecat atau close sendiri. Oke, pertama problem statement. Problem statementnya apa sih? Tim HR butuh untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka ini. Decrease employee attrition rate. Mengurangi ya, benar dong, biar karyawan gak cabut. Terus juga increase employee satisfaction rate, yaitu untuk meningkatkan kepuasan karyawan dalam bekerja di situ. Terus juga meningkatkan eh, produktivitas dari karyawan itu sendiri, seperti apakah performanya bagus dan lain-lain. Terus goalnya adalah kita menciptakan sebuah dashboard untuk mengetahui kelakuan dari si employee ini, kelakuan dari si karyawan ini, seberapa puasnya mereka dan lain-lain. Terus tim HR juga bisa gampang divisi mana yang nggak satisfied, departemen mana, terus yang mana yang masalah gitu-gitu. Oke, user persona. User personanya siapa sih yang pakai? HR manager, tim HR. Tasnya adalah menciptakan environment yang baik, eh, terus juga meningkatkan jumlah karyawan yang perform, terus meningkatkan kepuasan dari employee itu sendiri. Oke, user flow. Karena dari HR menyadari bahwa ada masalah dari perusahaan. Eh, Banyak yang bilang kalau employee-nya resign, padahal eh, itu benar-benar buruk ya karena dislike kan. Terus Erna ingin tahu beberapa hal, itu jumlah berapa banyak karyawan yang keluar, terus satisfaction dari karyawannya, dan performance rating. Saat dia melihat dashboard, dia dapat melihat semua itu. Oke. Terus dataset yang saya pakai adalah dari Kaggle, yaitu menggunakan HR Analytics ini yang memiliki data-data sebagai berikut. Umur, apakah karyawan sudah keluar, bisnis travel, daily rate, departemen. Jadi yang akan kita pakai itu beberapa doang ya, nggak semuanya. Terus ada education field. Ini banyak nggak terlalu penting sih sebenarnya sih. Eh, Terus ada performance rating, terus ada banyak sih ini. Nah ini data-data yang kita pakai. Tapi yang kita pakai itu hanya beberapa age, itu saja. Terus departemen, terus gender, terus job satisfaction, terus juga sama yang tadi performance rating. Oke, resultnya apa? Oh ya, matriks yang kita akan lihat yaitu yang tadi ya, attrition rate, satisfaction rate, terus average performance rating. Oke, kita bakal lihat employee satisfaction rate. Kalau kita lihat dari data di atas, grafik di atas, kita tahu bahwa eh, orang-orang yang puas bekerja terhadap perusahaan ini adalah orang-orang yang berumur antara 28 sampai 40 gitu. Jadi datanya itu jatuh di situ.
Jadi distribusinya distribusi normal tapi jatuhnya di situ di 28 sampai 40. Jadi ini kan kenapa gitu? Ada kenapanya. Kenapa yang lebih muda atau yang lebih tua itu tidak terlalu puas? Terus satisfaction rate itu 61%. Itu sangat kecil sekali karena sekitar 60% kan berarti tidak puas berarti kan. Jadi kita perlu tahu kenapa itu terjadi. Terus ada performance rating. Performance rating dari atas dari kita lihat di atas ini ya. Yang laki-laki itu lebih perform, yang perempuan enggak. Jadi ini dipertanyakan apakah kita harus melakukan training pada perempuannya atau gimana. Dan eh, per departemen juga terlihat kalau R&D memiliki performance yang jauh lebih bagus daripada yang lain. Terus adalah attrition rate. Berapa banyak karyawan yang keluar. Dari graf ini kita bisa lihat bahwa kecil. Yang keluar itu kecil. Yang stay itu lumayan banyak. Jadi artinya adalah company kita nggak terlalu pecat karyawan dan juga karyawan nggak sering untuk keluar dari company. Yang artinya sangat rendah dan HR tidak perlu takut. Jadi kesimpulannya adalah kebanyakan karyawan kita yang tidak puas itu adalah lebih tua daripada umur 28 sampai 40 atau lebih muda dari situ. Jadi yang puas itu cuma antara range 28 sampai 40 aja. Sisanya itu tidak terlalu. Jadi kita perlu tahu kenapa yang lebih muda dan yang lebih tua tidak terlalu bahagia di situ. Dan satisfaction rate kita 60%, kita perlu tahu kenapa dan kita perlu improve bagaimana cara melakukannya. Jadi untuk solving nomor satu dan nomor dua yang untuk berbau dengan satisfaction rate, mungkin kita perlu mengambil survei kedua untuk mengukur eh, yang muda dan yang tua untuk tahu kenapa mereka nggak puas dan nggak terlalu senang. Oke, jadi nomor satu dan nomor dua perlu dilakukan taking second survei sebelum melakukan action yang lain. Dan nomor tiga adalah performance rating dari wanita itu lebih kecil. Jadi kita perlu melakukan training terhadap para wanita di company kita karena itu bisa meningkatkan performance mereka. Lalu our attrition is pretty low, jadi kita tidak perlu masalah sih, karena nggak terlalu banyak yang keluar dari perusahaan. Oke, segitu saja. Terima kasih.